Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ad-Dukhan ayat yang ke-10 insyaallah sampai ayat yang ke-12. Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin yaghsha an-nasa hadza 'adzabun alim. Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun. Artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Mereka berdoa, wahai Rabb kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan ayat yang sebelum ini. Minggu lalu libur ibu ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dan juga ancaman. Allah berfirman, fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bersabar menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang menentang dakwahnya. Jadi segala ketetapan ada dalam kuasanya Allah. Manusia siapapun dia, termasuk para nabi dan rasul, mereka tidak kuasa memberikan hidayah taufik, tidak kuasa menjadikan seluruh manusia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha menetapkan dan menentukan. Allah Al-Qadir, Allah Al-Qadir, Al-Muqtadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu.
termasuk apa yang akan Allah tetapkan bagi orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada perintah untuk bersabar menunggu ketetapan Allah, tentu ini merupakan hiburan hati bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga orang-orang beriman yang ada saat itu, yakni dari kalangan para sahabatnya. Sekaligus ayat ini, sebagaimana di awal kita sampaikan, ini menjadi ancaman yang sangat menakutkan bagi orang-orang kafir. Yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Nah, inilah keputusan Allah bagi mereka. Akan datang masanya ketika langit membawa kabut yang nyata. Jadi ketetapan Allah bagi mereka ini adalah azab berupa dukhanum mubin, kabut yang nyata, yaghshan nas, yang meliputi mereka. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang dukhanim mubin. Dukhan, yang dari kata inilah kemudian surat ini dinamakan Surat Ad-Dukhan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa penjelasan tentang dukhanum mubin. Apa sebetulnya dukhan itu? Baik. Dukhanum mubin itu adalah bencana yang terjadi kepada orang-orang Quraisy, di mana mereka mengalami paceklik, kekeringan, kemarau panjang, kelaparan yang berkepanjangan lantaran mereka mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memandang ke langit, kemudian mereka melihat seperti bentuk kabut, saking dahsyatnya kesusahan dan juga kepayahannya. Taib, ibu yang dirahmati Allah, orang itu akan merasa sangat gelap hidupnya ketika dia sangat susah. Ketika orang itu sangat menderita, biasanya dia merasakan betapa gelapnya, betapa kelabuknya kehidupannya, kan begitu ya. Walaupun mungkin dia ada di tengah hari, siang hari yang begitu terik, tapi ketika orang sedang dalam kondisi sangat menderita, sangat sengsara, penuh dengan ujian dan cobaan, tentu bisa digambarkan, ya, hidupnya adalah hidup yang penuh dengan kegelapan. Ya, hidupnya berkabut, ya, saking dahsyatnya kesusahan dan juga kepayahannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian sebagian penjelasan menyampaikan bahwa dukhan itu adalah salah satu tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat. Tanda apa ini, Bu? Tanda besar atau tanda kecil? Kalau muncul dukhan, itu tanda besar atau tanda kecil? Tanda besar. Ada 10, ya, tanda kiamat. Tanda kiamat itu ada besar, ada kecil. Maksudnya untuk kiamat kubra. Kiamat kubra, yakni hancurnya alam semesta ini, itu memiliki tanda-tanda. Faqad jaa asyratuha. Sungguh telah datang tanda-tanda kiamat itu. Nah, tanda kiamat besar, ya, diantaranya disebutkan oleh Nabi ada 10. Di antaranya apa? Dukhan. Adanya dukhan. Asap atau kabut. Di akhir zaman nanti
yang kemudian akan mengenai nafas manusia. Artinya dukhan ini membuat susah manusia. Kita sekalinya banyak kebakaran hutan, bisa membedakan kan Ibu? Udara yang kita hirup ini tidak bersih, kerasa di hidungnya, ya kan? Dan orang sini pasti mengalami, pernah mengalami, ya saat musim-musim berkabut, ya karena kebakaran hutan. Taib. Jadi bukan kabut di pagi hari yang menyejukkan, tapi ini kabut asap. Nah, bagaimana lagi dukhan yang nanti akan muncul di yaumul qiyamah. Nanti juga ada tanda dengan munculnya Dajjal, ada binatang melata yang bisa bicara, nanti matahari terbit dari sebelah barat di arah terbenamnya. Nanti Yajuj dan Majuj akan keluar. Kemudian ada amblas bumi dalam skala besar di 3 wilayah. Di timur, di barat, dan di tengah, yakni di Jaziratul Arab. Nanti juga akan muncul api, ya, yang keluar dari negeri Yaman, menggiring manusia ke mahsyarnya. Nah, ini tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Artinya, kalau tanda-tanda ini sudah ada, maka kiamat itu berarti sebentar lagi. Termasuk turunnya Nabi Isa. Ya, turunnya Nabi Isa. Nabi Isa sudah turun belum Ibu? Belum. Kalau orang yang namanya Isa mungkin banyak. Tapi Nabi Isa belum turun. Turunnya di mana? Balikpapan atau Samarinda? Turunnya di mana, Bu? Turunnya di Palestina, negeri Syam. Negeri Syam. Iya, bukan di sini. Negeri Syam. Bukan di Balikpapan. Turunnya di negeri Syam. Nanti beliau akan sholat diimami oleh Imam Mahdi. Ya, kemudian nanti akan membunuh Dajjal. Akan membunuh Dajjal. Beliau juga akan berlepas diri, memperingatkan orang-orang Nasrani, ya, supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi pendapat yang kedua, dukhan di situ itu merupakan salah satu tanda kiamat. Bahwa pada akhir zaman akan ada dukhan, asap atau kabut yang mengena kepada nafas manusia. Kemudian yang ketiga, dukhan ini termasuk siksaan di kehidupan akhirat. yakni asap yang meliputi manusia ketika neraka mendekat kepada orang-orang yang berdosa pada hari kiamat. Allah menerangkan bahwa kabut tebal ini meliputi mereka sehingga mereka tidak dapat melihat apapun di sekitar mereka dan tidak bisa pula melindungi diri mereka sendiri. Orang tuh kalau ada di kegelapan maka rawan celaka. Ya, dia akan sulit untuk melihat apapun sehingga bisa mawas dan dia bisa melindungi dirinya. Itu akan kesulitan kalau kondisinya gelap. Nah, kabut tebal ini meliputi mereka sehingga mereka tidak bisa melihat apapun di sekitar mereka, tidak pula bisa melindungi diri mereka sendiri. Nas'alullah as-salamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, az-zulmu dzulmatun yaumal qiyamah. Ya, kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Maka ya seorang hamba Allah
wajib berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka, ya, dengan cara dia melaksanakan perintah menjauhi larangan. Jangan berbuat kezaliman, karena kezaliman akan menjadikan gelap kehidupan kita di kehidupan akhirat. Dan bisa dikatakan seluruh bentuk penyimpangan, seluruh bentuk dosa dan maksiat itu bagian dari kezaliman. Zalim itu kan ada ke Allah, zalim kepada diri sendiri, kemudian zalim kepada orang lain, sesama makhluk Allah. Nah, kezaliman ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri dan aku jadikan kezaliman itu haram terjadi di antara kalian. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Janganlah kalian saling menzalimi. Di dunia ini, ya, banyak sekali orang yang tidak mengindahkan larangan Allah ini. Sehingga banyak para pelaku kezaliman. Penguasa zalim ke rakyat. Rakyat juga zalim ke penguasanya. Orang tua zalim ke anak, anak juga zalim ke orang tuanya. Murid zalim ke gurunya, ya, guru juga zalim ke muridnya. Pedagang zalim kepada pembeli, pembeli zalim kepada pedagang. Ini kezaliman terjadi di semua bidang, di semua lini kehidupan. Nasallallahu as-salamah. Nah, ini semua akan berdampak buruk terhadap keadaan kita di kehidupan akhirat. Memperbaikinya gimana kezaliman itu? Pertama, taubat nasuha. Ya, taubat nasuha, zalim ke Allah itu dengan taubat nasuha. Kalau zalim kepada sesama hamba Allah, meminta maaf, ya, saling menghalalkan, saling mendoakan, saling berbenah, memperbaiki diri untuk tidak melakukan hal yang sama dalam keburukan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Istri bisa nggak zalim ke suami? Bisa. Banyak istri zalim ke suami. Ya. Suami juga bisa zalim ke istri. Ibu-ibu nggak mau kalah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang sering zalim siapa ini? Suami atau istri? Rahasia, ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketika azab itu turun kepada mereka ini, yang meliputi mereka, dukham mubin ini meliputi mereka sampai mereka merasa gelap, ya, tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Ya, artinya pasti mereka ini celaka. Maka di saat yang sama kemudian terucap pada lisan mereka, hadza azabun alim. Ini adalah azab yang pedih. Artinya mereka merasakan azab itu, mereka menyadari azab itu saat azab itu menimpa diri mereka. Ketika di dunia mereka sadar enggak, ibu? Mereka tahu ada ancaman dari Allah. Mereka tahu ada neraka. Mereka tahu ada azab yang sangat mengerikan di dalam api neraka. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikianlah manusia, ya. Sering lupa, ya, sering hilang kesadarannya terhadap kehidupan akhirat. Sehingga ketika mereka benar-benar merasakan azab itu, baru kemudian mereka menyadari itu, mereka baru merasakannya dan menyadarinya.
sehingga mereka menyatakan hadza adzabun alim. Ini adalah azab yang pedih. Ini perhatikan kalau ibu baca ini. Ain sama hamzah itu beda tidak? Beda, tidak sama. Kalau ibu baca pakai ain itu artinya berubah. Azabun alim. Kalau azabun alim, azab yang mengetahui, ya. Ya. Yang betul hamzah di sini. A, ya, di tenggorokan paling bawah. A. Azabun alim. Nah, terkadang orang itu kebawa ain di azabnya. Azabun alim. Ya, salah. Bukan alim. Saya sering mendengar orang ketika baca ini itu keliru. Hamzahnya jadi ain. Itu berubah artinya. Dan kesalahan baca Quran yang sampai merubah arti itu lahnun jali, kesalahan besar. Jadi perhatikan. Ada ain di azab, nah itu alimnya kadang ke bawah. Azabun alim, ya. Padahal di situ hamzah. Beda alim dengan alim. Sama juga kalau kita nyebut alim, Masya Allah si fulan itu alim orangnya. Nah, hati-hati jangan pakai hamzah. Masya Allah si fulan itu alim. Ya. Alim itu pedih. Ya. Si fulan pedih. Gitu. Padahal dia mau bilang si fulan itu orang berilmu. Masya Allah si fulan alim. Ya, harusnya ain, alim. Atau alim. Nah, dia malah pakai hamzah. Iya sih, dia itu orang alim. Ya. Dia itu orang pedih. Barakallahu fikum. Ini jangan ketukar-tukar. Adzabun alim. Pakai hamzah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada beberapa penyebutan sifat dari azab di dalam Al-Quranul Karim. Sini kita sebutkan ada 7. Yang semuanya kalau kita lihat, azab Allah itu selalu disifati dengan sifat-sifat yang mengerikan. Ya kan? Pertama, azabun alim. Azab yang pedih, ya seperti dalam ayat ini. Juga di ayat-ayat yang lain banyak sekali. Ada di surat Al-Baqarah 174 dan surat-surat yang lain. Kemudian azab kadang juga disifati dengan azabun azim. Azim itu gede, besar, berat. Baik. Bisa dilihat juga di surat Al-Baqarah ayat ke-7. Kemudian kadang disifati dengan azabun muhin. Azab yang menghinakan. Kadang juga disebut dengan azabun muhin. Itu juga bisa dilihat di surat Al-Hajj ayat 57. Kemudian azabun ghalidh. Ghalidh, azab yang berat. Di surat Fussilat ayat 50 juga disebutkan ini. Azabun ghalidh. Kadang juga disifati dengan syadid, azabun syadid. Ya, seperti di surat Asy-Syura ayat 16. Kemudian kadang juga disebut azabun muqim. Azab yang kekal, mukim. Kadang juga disebut azab bin ba'is, azab yang keras.
Nah, perhatikan ini sifat-sifat dari azab. Semuanya mengerikan. Pedih, besar, berat, menghinakan, keras, kekal. Ini sifat-sifat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin dengan iman yang ada pada dirinya, dia takut kepada Allah, juga takut akan azabnya. Takut akan azabnya. Kenapa? Karena azab-azab ini semuanya disifati dengan sifat-sifat yang mengerikan. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diucapkan oleh orang-orang yang mendapatkan siksa berupa dukhanim mubin yang meliputi mereka. Mereka mengucapkan hadza adzabun alim. Artinya mereka saat itu menyadarinya bahwa siksaannya ini bukanlah siksaan yang ringan, tapi siksaan yang sangat pedih. Akhirnya kemudian mereka berkata, Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Wahai Rabb kami, mereka berdoa, lenyapkanlah dari kami azab itu, sesungguhnya kami akan beriman. Kalau matahari sudah terbit dari arah terbenamnya, orang taubat nasuha saat itu diterima tidak, Ibu? Tidak. Ya, orang nanti ketika disiksa di neraka baru ampun-ampunan. Ampun ya Allah, taubat ya Allah. Ya. Diterima enggak? Tidak diterima. Taubatnya tidak diterima. La tanqati'ut taubatu hatta tanqati'a la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Begitu kan kata Nabi. Tidak akan terputus kewajiban hijrah sampai terputusnya kewajiban taubat. Dan tidak akan terputus taubat itu sampai matahari, ya, kecuali sampai matahari terbit dari arah terbenamnya. Begitu. Kalau sudah tanda-tanda kiamat sudah menimpa mereka, matahari sudah terbit dari barat, mereka taubat, maka tidak manfaat. Pintu taubat saat itu sudah tertutup. Apalagi yang kemudian taubat-taubatan, ya, saat mereka mendapatkan siksa di dalam api neraka. Ini sama sekali tidak berpengaruh sedikit pun dan tidak bisa merubah keadaan mereka sedikit pun. Taubat itu di mana, Bu? Di dunia sebelum kita mati. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ketika azab kabut itu turun kepada mereka, barulah mereka berdoa kepada Allah. Mereka juga berjanji. Di satu asar disebutkan, mereka juga berjanji kepada Nabi SAW akan beriman kepada Allah jika siksa yang menimpa mereka itu Allah melenyapkannya. Jadi suruh dilenyapkan dulu siksanya, baru mereka beriman. Harusnya mana dulu, Bu? Beriman dulu. Beriman dulu. Ya, harusnya beriman dulu. Kemudian dengan iman ini, dengan wasilah iman ini, insya Allah turun kasih sayang Allah. Nah, mereka enggak, lenyapkan dulu azabnya, baru nanti kami akan beriman. Demikianlah umumnya watak manusia. Apabila mereka sedang kesusahan, mereka berjanji akan bertaubat, menahan diri dari hal-hal yang menyebabkan timbulnya kesusahan itu. Tetapi apabila kesusahan mereka berakhir, hilang dan juga lenyap, mereka kembali melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya kesusahan, kembali melakukan dosa,
kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya kebanyakan watak manusia ya. Giliran sakit saja tobat-tobatan. Tobat ya Allah, tobat gitu ya. Nanti giliran sehat lupa lagi. Ya kan? Lupa lagi. Nah, itu kebanyakan manusia. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'an. Ya. Apabila mereka mendapatkan keburukan, mereka jaza, ya mereka itu berkeluh kesah. Tapi ketika mereka mendapatkan kebaikan, mereka itu sangat pelit. Begitu. Jadi giliran dikasih sakit saja mau ngedekat ke Allah, taubat ke Allah. Giliran sudah sehat, ya dia pelit memanfaatkan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu kan dalam ibadah ada yang ibadahnya di segala keadaan dan kondisi. Nah, ini mukmin muwahhid yang ibadahnya kepada Allah sepanjang hidupnya, setiap keadaannya. Sedang susah dia dekat ke Allah, sedang senang juga dia dekat kepada Allah. Nah, ini yang akan selamat. Nah, ada orang itu yang ibadahnya ala harfin. Ibadahnya itu dia berada di tepian. Kadang ada di tepian sebelah kanan, kadang di tepian sebelah kiri. Maksudnya apa? Kalau sedang susah, dia dekat ke Allah. Dia mau ibadah. Tapi giliran sedang senang, lupa sama ibadah. Ada orang model gitu, Bu? Banyak. Dulu lagi miskin, Masya Allah, ahli masjid. Gitu ya. Tinggalnya di masjid aja gitu. Ya. Sampai-sampai BAB saja di toilet masjid. Gitu ya. Mandi kadang di masjid, tidur kadang di masjid. Gitu ya. Giliran sudah kaya, ditinggalkan itu masjid. Ditinggalkan masjid. Bukan jadi ahli masjid lagi. Sekarang jadi ahli dunia. Ya. Zuhur, kesiangan, asar, kesorean, maghrib, di perjalanan, isya, ketiduran, subuh, kesiangan. Zuhur tadi apa zuhur? Zuhur kerepotan, asar kesorean atau di perjalanan, maghrib kesorean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Subuh kesiangan. Berarti enggak sholat semua. Barakallahu fikum. Lagi miskin, lagi susah, dia ibadah. Lagi senang, lagi lapang, dia lupa ibadah. Nah, ada yang kebalikannya, Bu. Ada yang kebalikannya. Dia kalau sedang senang, ibadahnya lancar. Kalau sedang berkelimpahan, ibadahnya lancar. Barakallahu fikum. Giliran diuji dengan kesempitan, ya dia sekarang sakit, tidak lagi sehat. Nah, dia nggak tahan ujian. Akhirnya jauh dari Allah, malah mendekat misalkan ke dukun, mendekat ke kuburan, ritual di kuburan, mendekat ke tempat-tempat keramat. Nah, ini ibadahnya ala harfin. Dia ibadahnya di tepian. Ketika senang dia ibadah kepada Allah, ketika susah dia tidak lagi ibadah kepada Allah. Nah, dua tipe orang ini rawan celaka. Dia ada di dua tepi jurang. Yang selamat adalah yang tegak lurus, konsisten, ajeg, istiqomah
ya di dalam beribadah, apapun kondisi yang dialaminya. Sedang senang dia dekat kepada Allah, sedang susah juga dia dekat kepada Allah. Mana yang paling berat, mana yang paling ringan, Ibu? Ibadah di kala senang atau ibadah di kala susah? Harusnya dua-duanya kita berusaha untuk istiqomah. Ya. Namun sebagian orang ada yang kalau sedang susah dia ibadah. Tapi kalau sedang senang, lancar ibadah. Ada yang kebalikannya. Ya. Kalau sedang senang dia lupa ibadah. Tapi giliran susah baru ingat kepada Allah. Nah, dua-duanya ini rawan celaka. Karena dua-duanya ada di tepi jurang. Yang di tengah-tengah, di jalur keselamatan, mereka yang istiqamah beribadah fi kulli ahyanihi wa fi kulli ahwalihi ittaqillah haitsuma kunta. Begitu kan perintahnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah 3 ayat ini sudah selesai kita bahas. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.